Laknatullah. Emangnya kamu tahu kalau Allah itu akan melaknat dia? Nggak usah so tahu deh. Dilaknat ataupun enggak, itu urusannya Allah, bukan urusan kamu. Kalau kamu orang Islam, kalau kamu kenal didikan agama dari kecil, kamu nggak mungkin ngatain orang laknatullah hanya karena orang itu melakukan satu kesalahan yang tidak begitu berat. Kamu ibaratnya kalau orang Jawa bilang disi kerso, kamu sok tahu. Bilang laknatullah itu ucapan orang bodoh yang tidak tahu agama. Emang kamu tahu kalau dia kalau Allah itu akan melaknat dia? Bisa juga kamu yang dilaknat. Dia melakukan kesalahan, tapi kalau dia tobat, dia bersujud, dia rajin tahajudnya, dia rajin puasanya, dia berubah menjadi lebih baik. Apa kamu tahu? Enggak tahu. Misalkan orang enggak mau pakai jilbab, lalu kamu hujat. Kenapa kamu hujat? Kenapa kamu hina? Dosa ataupun enggak, itu ya urusannya dia. Kalau kamu mau, doakan dia. Semoga dia mau menutup auratnya gitu. Jangan malah dihina. Kalau orang memakai jilbab hanya karena kalau memakai jilbab kelihatan cantik, suatu saat jilbabnya akan dilepas dan akan berubah menjadi binar, lebih nakal. Tapi kalau dia memakai jilbab, ya kan, dengan panggilan hati, dia dapat hidayah dari Allah, dia menyadari bahwa seorang muslim, perempuan harus wajib menutup auratnya. Itulah yang baik, karena awet dia nggak akan membuka auratnya lagi. Janganlah jadi orang, jangan sok-sok suka menghakimi orang bahwa kamu bakal disiksa sama Allah, kamu bakal masuk neraka. Emang kamu tahu kalau dia disiksa sama Allah nanti? Emang kamu tahu kalau dia bakal masuk neraka? Semua orang, bahkan kamu sendiri juga akan masuk neraka. Karena tidak ada satupun orang Islam yang umum, yang seperti kita ini, yang banyak salah, banyak dosa, nggak masuk neraka. Masuk neraka, tapi masuk neraka kalau dapat pertolongan dari Allah, maka nggak akan merasakan sakit. Jangan suka ngafirin orang, jangan suka menghakimi orang, laknatullah. Lu masuk neraka lu, lah kamu sendiri memang masuk surga. Belum tentulah kamu juga masuk surga. Kamu juga akan gosong juga di neraka. Ngafirin orang. Ucapan-ucapan seperti itu biasanya ucapannya orang yang nggak tahu agama. Menuduh orang Islam, menuduh orang lain kafir, sementara yang dituduh itu adalah orang Islam. Maka tuduhan itu akan kembali kepada yang menuduh. Jadi tuduhan kafir itu ya akan kembali pada diri kamu sendiri, karena kamu yang menuduh orang lain kafir. Sementara orang lain yang kamu tuduh kafir itu faktanya dia muslim, dia rajin ibadah. Hanya karena salah paham, hanya karena beda pendapat, hanya karena kesalahpahaman langsung kamu ngafirin orang. Itu adalah orang bodoh. Makanya ngaji itu nyari guru yang berilmu, nyari guru yang benar-benar berilmu, wawasannya luas dan berkualitas. Zaman akhir itu banyak para ustadz, banyak para ulama abal-abal. Ada yang orang dianggap ulama aja, huruf hijaiyah 28 aja nggak hafal. Makanya kalau kita mau dengerin seorang dakwah ceramah, ya kan, itu disaring dulu. Kamu ikut pengajian, tapi yang ceramah itu sukanya menghina, mencaci maki, mencela, menghujat. Lebih baik kamu berdiri dan pulang, karena nggak ada faedahnya. Ciri khas orang bodoh itu, ciri khas ustadz-ustadz yang nggak berilmu, ulama-ulama yang nggak berilmu itu, kalau ceramah, dia mau bahas agama seperti apapun, pusing, bingung. Dia karena apa? Dia nggak bisa, mereka nggak bisa. Makanya yang ada cacian, hujatan, hinaan, celaan, itu isinya.
Nah kalau kamu pas pengajian yang ceramah orang modelnya kayak gitu, kenapa kamu tungguin? Berdirilah, pulang. Atau kamu interupsi aja. Pak Ustadz, Pak Yai, ini ceramah atau ghibah? Ini ceramah atau mau mencaci maki orang? Gitu. Karena apa nggak ada faedahnya? Makanya zaman akhir itu jangan sampai salah kita memilih panutan. Ulama mana yang perlu kamu ikuti dan ulama mana yang tidak perlu kamu ikuti. Karena apa? Zaman akhir itu banyak orang-orang yang tidak tahu apa-apa, bahkan untuk ngaji Al-Quran aja pelintat-pelintut. Ya kan, itu bisa dianggap ulama. Nah kan aneh. Sementara nahwu shorof aja nggak tahu, loh itu bisa dianggap ulama. Dalil salah, loh itu bisa dianggap ulama. Ngaji Al-Quran, loh itu salah, itu bisa dianggap ulama. Dan herannya saya kadang ada orang yang baru kenal Islam, istilahnya mu'alaf, itu kok ya berani menafsirkan arti dalam Al-Quran. Arti dari ayat Al-Quran dia berani menafsirkan. Kalau arti dalam Al-Quran setiap orang itu tahu, bisa membaca. Tapi untuk menafsirkan arti dari ayat Al-Quran itu tidak semua orang bisa. Harus orang-orang yang ahli, harus orang-orang yang benar-benar berilmu. Di daerah sini aja, di kota sini aja, hanya satu yang saya tahu, ia besar yang hafal Al-Quran, yang tafsirnya semuanya hafal, tahu jelas, ya kan? Sampai sekarang belum ada penggantinya sepertinya. Itu kenapa orang yang baru masuk Islam kok berani-beraninya menafsirkan arti dari ayat Al-Quran. Dan itu kan aneh gitu, kok berani gitu loh. Sementara arti dengan tafsirannya itu beda jauh. Yang kita tidak memahaminya, nah ahli tafsir itu bisa memahaminya. Kayak gitu, makanya kalau mau ngaji itu pilihlah guru yang benar-benar berilmu. Dan kalau mau pengajian juga dilihat dulu siapa yang ceramah. Kalau ceramahnya itu saja hujatan, tidak menambah hatimu adem, lebih baik tinggal pulang tidur, itu lebih baik daripada kamu diajar ghibah. Itu nggak ada artinya. Dan anehnya itulah banyak yang mengikuti. Nah makanya zaman akhir itu ada orang bodoh dianggap ulama dan banyak juga pengikutnya, ya kan? Pesan saya kalau pergi pengajian, pilihlah siapa yang akan ceramah itu, siapa namanya, dan biasanya kalau ceramah itu bagaimana. Ya, kalau memang enak, kalau memang menambah kamu takwa pada Allah, teruskan. Tapi kalau hanya mendengarkan hujatan, cacian, hinaan, berdirilah, tinggal pulang, tinggal tidur. Cukup sekian, nanti kita lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.